Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Baru saja ya sob, selesai dilaksanakan ajang balapan MotoGP di sirkuit Aragon, Spanyol. Nah, selang 1 minggu setelah balapan di Aragon, Spanyol, MotoGP akan kembali lagi di ronde selanjutnya yang kali ini akan dilaksanakan di sirkuit Misano, Italia. Tetapi pada balapan di Aragon, Spanyol kemarin ya sob, banyak sekali menyajikan drama-drama. Dari kelas Moto3, Moto2 hinggalah ke kelas paling tingginya di MotoGP. Tetapi drama yang paling hangat, yang sekarang menjadi hot topicnya, top trendingnya, ialah insiden di antara Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Kalau sudah menyangkut nama Marc Marquez dan juga nama Valentino Rossi, sudah tidak usah kita ragukan lagi ya, so pasti akan menjadi hot topic, menjadi top trending, menjadi topik yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Karena seperti yang kita ketahui, untuk Alex Marquez adalah adik dari Marc Marquez, dan juga untuk Pecco Bagnaia ialah murid atau pembalap binaan dari VR46 Academy yang menjadi salah satu murid binaan kesayangan dari Valentino Rossi ya sob. Karena pada saat ini Pecco Bagnaia sudah berada di tim pabrikan Ducati, dan pada saat ini juga posisinya di klasmen sementara berada pada papan atasnya bersaing dengan Jorge Martin untuk memperebutkan gelar juara dunia di musim 2024 ini. Tetapi karena insiden kemarin di Aragon, Spanyol, posisi Pecco Bagnaia akhirnya kini kurang menguntungkan dengan beberapa ronde saja lagi di ajang balapan MotoGP ya di musim 2024 ini. Tetapi setelah ronde di Aragon, Spanyol kemarin, kembali lagi Pecco Bagnaia tertinggal dari Jorge Martin di klasmen sementaranya ya. Untuk saat ini Pecco Bagnaia itu tertinggal 23 poin dari Jorge Martin ya, setelah balapan di Aragon, Spanyol kemarin. Karena pada saat main race-nya, balapan utamanya, seperti yang kami sebutkan tadi ya, terjadi insiden yang sangat panas saat ini, di mana Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia terlibat clash pada saat beberapa lap saja lagi untuk menyelesaikan balapan, ketika mereka ini sedang memperebutkan posisi podium ketiga. Bahkan sampai saat ini sob, insiden di antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia di Aragon, Spanyol kemarin menimbulkan banyak sekali pertanyaan dari banyak pihak. Apalagi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pecco Bagnaia yang terlibat secara langsung di dalam insiden tersebut. Pecco mengatakan bahwa pada saat terjadi insiden tersebut, dia sudah mengambil racing line yang tepat, racing line yang seharusnya. Kenapa Alex Marquez yang pada saat itu sudah seharusnya mengetahui ya posisinya itu tidak berada pada racing line yang seharusnya, tidak memberikan ruang, space kepada Pecco Bagnaia untuk menyelesaikan tikungan tersebut, di mana terjadi insiden tersebut pada saat tikungan Chicane di sirkuit Aragon, Spanyol kemarin, di mana Chicane ini adalah tikungan ke kiri dan ke kanan, ataupun ke kanan dan ke kiri, tikungan balas lah gitu ya sob. Tetapi pada saat terjadi insiden tersebut, memang awalnya ialah karena Alex Marquez ini sob sempat melebar ketika ia ingin memasuki tikungan, dan Pecco Bagnaia yang melihat peluang untuk mengambil line tersebut langsung saja mencoba mengovertake Alex Marquez. Tetapi Alex Marquez ini pada saat ia akan melakukan tikungan balasan ya, karena ini kan seperti yang dikatakan tadi chicane ya, tikungan balasan, jadi ke kiri dan ke kanan. Pada saat Alex Marquez akan mengambil tikungan ke kanan tersebut, ternyata Pecco Bagnaia ini posisinya sudah di depan. Dan kalau admin melihat, memang Alex Marquez ini sudah tidak bisa menghindar sob. Sebenarnya ya, kalau admin melihat dari posisinya, walaupun kesalahan awalnya itu dari Alex Marquez, tetapi posisi Alex Marquez ini tidak menguntungkan, dan pada akhirnya Alex Marquez ini menyentuh bagian belakang dari motor Pecco Bagnaia dari Ducati GP24-nya, dan akhirnya tersangkut di bagian belakang motor Pecco Bagnaia dan menyeret mereka berdua ini keluar ke gravel, dan cukup kencang ya. Insiden yang terlibat di antara Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia ini terjadi cukup kencang, karena mereka ini mengambil terjadinya di tikungan yang cepat,
dan pada akhirnya mereka juga tidak bisa bangkit kembali untuk melanjutkan balapan karena kerusakan di motornya ini cukup parah juga ya sob. Karena cukup kencang mereka ini terjatuh berdua berdempetan, berhimpit-himpitan, tetapi yang posisinya di bawah adalah Pecco Bagnaia sob. Bertolak belakang dari pernyataan yang disampaikan oleh Pecco Bagnaia sob, dimana kalau admin melihat secara tidak langsung Pecco ini menyalahkan Alex Marquez atas insiden yang terjadi di antara mereka berdua. Nah, Alex Marquez ini melakukan pembelaan ya sob, karena sebelumnya Alex Marquez ini tidak memberikan pernyataan apa-apa, tetapi ketika ia sudah melihat pernyataan yang disampaikan oleh Pecco Bagnaia, Alex Marquez ini langsung memberikan pernyataan kembali bahwa dia tidak ada niatan untuk melakukan dengan sengaja yang menyebabkan Pecco dan juga Alex Marquez ini terjatuh. Bahkan Alex Marquez mengatakan tidak ada di dalam DNA-nya ataupun di dalam olahraga ini tindakan yang dengan sengaja ingin melakukan atau menjatuhkan pembalap lain. Dan kalau dilihat secara kasat mata ya sob, memang sebenarnya Alex Marquez ini sudah berusaha melakukan tindakan untuk menghindari insiden tersebut, insiden di antara mereka berdua, dengan melakukan pengereman. Tetapi karena posisi Alex Marquez ini di posisi yang tidak menguntungkan di bagian dalam trek dan bagian trek yang kotor, serta posisi Pecco Bagnaia yang secara cepat ya sob, ini di tikungan cepat menutup racing line dari Alex Marquez, yang akhirnya Alex Marquez ini tidak bisa menghindar lagi dan terjadilah insiden tersebut, insiden di antara Pecco dan juga Alex Marquez. Walaupun ya sob, tidak ada pernyataan secara langsung dari Alex Marquez yang menuding Pecco Bagnaia yang menyebabkan insiden tersebut, tidak seperti pernyataan dari Pecco Bagnaia ya, yang secara tidak langsung mengatakan bahwa Alex Marquez yang menyebabkan insiden tersebut. Tetapi kalau Alex Marquez tidak ada sama sekali menuding Pecco Bagnaia yang menyebabkan insiden tersebut. Dan dari FIM serta steward dari MotoGP juga mengatakan bahwa insiden di antara Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia hanyalah race insiden biasa dan tidak ada yang salah di antara mereka berdua. Kondisinya ialah 50-50 sob. Jadi Alex tidak bisa menghindar, Pecco juga tidak bisa menghindar, dan akhirnya mereka berdua, insiden di antara mereka berdua dinyatakan sebagai race insiden biasa. Akan tetapi ya sob, menurut admin, insiden yang melibatkan Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia di Aragon Spanyol kemarin, pihak yang paling dirugikan dari insiden tersebut ialah Pecco Bagnaia. Karena pada saat terlibat insiden tersebut, akhirnya Pecco tidak bisa menyelesaikan balapan dan posisinya di klasmen sementara semakin tertinggal dari Jorge Martin yang saat ini memuncaki klasmen MotoGP ya. Selisih Pecco Bagnaia dengan Jorge Martin saat ini terpaut 23 poin. Apakah nantinya ini sob di ronde selanjutnya ya pada akhir pekan ini di tanggal 6 sampai dengan 8 September, ronde home GP bagi Pecco Bagnaia, di mana akan dilaksanakan MotoGP di sirkuit Misano, Italia. Apakah Pecco akan melakukan pembalasan untuk merebut puncak klasmen ya dari Jorge Martin dan melakukan pembalasan atas insiden yang melibatkan dirinya di Aragon Spanyol kemarin? Sangat menarik ya sob untuk kita nantikan ajang balapan MotoGP pada akhir pekan ini di Misano, Italia, karena semakin sengit saja perebutan juara dunia musim 2024 kali ini di antara Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia. Dan setelah ajang balapan MotoGP di Misano, Italia pada akhir pekan nanti ya sob, ajang balapan MotoGP ini akan terbang ke benua Asia yang rencananya akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia, tanggal 27 sampai 29 September nanti. Namun sob, ada rumor, ada isu yang berkembang bahwa MotoGP di Mandalika nanti di tanggal 27 sampai dengan 29 September akhir bulan ini ya sob, terancam batal karena pihak Mandalika belum mampu menyelesaikan hosting fee kepada Dorna yang rencananya itu akan dibayarkan sejumlah 231 miliar. Tetapi sampai saat ini rumor yang berkembang ialah Mandalika masih belum juga menyetorkan kepada Dorna sejumlah 231 miliar tersebut untuk hosting fee ajang balapan MotoGP pada akhir bulan ini di tanggal 27 sampai dengan 29 September ya sob. Nah, ini sangat menarik untuk kita nantikan juga bagaimana perkembangannya. Apakah akan ada bantuan dari pemerintah pusat terkait kendala hosting fee dari Mandalika ke pihak Dorna untuk menyelenggarakan ajang balapan MotoGP. Pastinya kalau sobat-sobat balamania ya, admin secara pribadi juga mengharapkan hosting fee ini segera dibayarkan atau ada bantuan lah dari pemerintah pusat ataupun dari pihak-pihak lainnya
untuk ajang balapan MotoGP ini bisa dilaksanakan di Indonesia. Karena prestisnya kalau misalnya ajang balapan MotoGP dilaksanakan di Indonesia, seperti yang kita ketahui, untuk ajang balapan otomotif khususnya roda 2 di Indonesia ini antusiasmenya sangat besar. Pasti akan mendatangkan keuntungan yang besar juga bagi pihak-pihak yang terkait di ajang balapan nanti ya di Mandalika, di Lombok untuk ajang balapan MotoGP. Tentu saja admin akan senantiasa terus memantau ya sob mengenai rumor ini. Harapan admin semoga saja rumor ini cepat bisa diselesaikan dan pada akhirnya ajang balapan MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke sob, pada akhir pekan nanti selain akan dilaksanakan ajang balapan MotoGP di sirkuit Misano, Italia, akan juga dilaksanakan ajang pembinaan program Road to MotoGP yaitu Red Bull MotoGP Rookie Cup, yang mana pada akhir pekan nanti di Misano, Italia akan menjadi ronde penutup di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, yaitu ronde ketujuhnya. Setelah sebelumnya ya di ronde ke-6 dilaksanakan di sirkuit Aragon, Spanyol untuk pembalap Indonesia Veda Ega Pratama belum berhasil mendapatkan hasil yang maksimal. Pastinya nanti di ronde ke-7 di ronde penutup Red Bull MotoGP Rookie Cup di Misano, Italia, Veda akan tampil all out untuk bisa mendapatkan hasil maksimal, untuk mendapatkan poin maksimal, sehingga nanti posisinya setidaknya ya posisinya di klasmen ini akan lebih baik lagi, karena pada saat ini Veda berada pada posisi ke-8 di klasmen sementara setelah balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di Aragon, Spanyol kemarin, dan menyisakan 2 balapan saja lagi sob di Misano, Italia nanti di race ke-1 dan race keduanya. Apakah untuk Veda Ega Pratama akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, poin yang maksimal untuk memperbaiki posisinya di klasmen? Mari kita nantikan ya sob untuk penampilan dari Veda Ega Pratama. Dan juga akan ada ajang Superbike di kelas Supersport 300, penampilan dari Aldi Satya Mahendra yang akan tampil di sirkuit Magny Course. Jadi pada akhir pekan ini selain ada ajang balapan MotoGP, akan ada juga ajang Superbike. Nah, untuk kategori Supersport 300-nya akan ada pembalap Indonesia juga ya sob, yaitu Aldi Satya Mahendra yang sekarang sedang memperebutkan posisi puncak klasmen sementaranya di Supersport 300-nya bersaing dengan Iglesias Brapo. Apakah nih akhir pekan nanti di sirkuit Magny Course Prancis Aldi bisa memperbaiki posisinya untuk merebut puncak klasmen di ajang balapan dunia Supersport 300? Sangat menarik ya, ada penampilan Veda Ega Pratama dan juga penampilan dari Aldi Satya Mahendra di ajang balapan dunia. Vedanya di ajang balapan Eropa, tetapi mereka akan tampil di sirkuit yang berbeda. Kalau untuk Aldi seperti yang Amin katakan tadi akan tampil di Magny Course Prancis, sedangkan Veda Ega Pratama akan tampil di Misano, Italia. Untuk lebih jelasnya sob, mari kita lihat perolehan poin dari Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga Aldi Satya Mahendra di ajang Supersport 300. Yang pertama kita akan melihat Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, setelah ronde ke-6 kemarin di sirkuit Aragon, Spanyol, yang menempati posisi pertama di klasmen sementaranya ialah Alvaro Carpe dengan raihan 202 poin. Disusul posisi kedua ada Brian Uriarte dengan raihan 181.9 poin. Di posisi ketiganya ada Valentin Peron dengan raihan 161 poin. Di posisi keempat ada Maximo Quiles. Nah, posisi Maximo Quiles ini turun ya, karena setelah di ronde di Aragon, Spanyol kemarin banyak sekali drama yang harus dihadapi oleh Maximo Quiles, yang menyebabkan posisinya di klasmen sementara ini turun ke posisi keempat dengan raihan 153 poin, terpaut 49 poin dari posisi pertama Alvaro Carpe. Di posisi kelimanya ada Rico Salmela dengan perolehan poin 138 poin. Di posisi ke-6 ada Hakim Danis. Nah, pembalap Malaysia ini kemarin di Aragon, Spanyol berhasil meraih podium tertinggi pada race keduanya, yang menempatkan Hakim Danis pada saat ini di posisi ke-6 klasmen sementara dengan raihan 114 poin. Di posisi ketujuhnya ada Marco Morelli dengan raihan 105 poin. Di posisi ke-8 Veda Ega Pratama. Jadi Veda masih tetap di posisi ke-8 di klasmen sementaranya dengan raihan 91 poin. Di posisi ke-9-nya ada Ruche Modli dengan raihan 82 poin. Di posisi ke-10-nya Giulio Pugliese dengan raihan 64 poin. Nah, itulah dia untuk pembalap di 10 besar pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di klasmen sementaranya sob. Sedangkan pada ajang balapan dunia Supersport 300, di posisi pertama ada Veneman dengan raihan poin 139 poin. Disusul posisi kedua ada Iglesias Bravo dengan raihan 129 poin, selisih 10 poin dari Veneman. Di posisi ketiga Aldi Satya Mahendra dengan raihan 128 poin, hanya selisih 11 poin ya dari posisi pertama Veneman.
Di posisi keempatnya ada Genai dengan raihan poin 99 poin. Di posisi kelima Garcia 89 poin. Di posisi keenam Mogeda 76 poin. Di posisi ketujuh Buis 73 poin. Di posisi ke-8 Gagi dengan raihan 71 poin. Di posisi ke-9 Galang Hendra Pratama dengan raihan 62 poin. Di posisi ke-10-nya Garcia Gonzalez dengan raihan 58 poin. Nah, itulah dia sob untuk perolehan poin dari Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga Aldi Satya Mahendra di ajang balapan dunia Supersport 300. Sedikit sob, admin ingin mengulas mengenai penampilan dari Veda Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde ke-6 kemarin di sirkuit Aragon Spanyol, dimana untuk sobat-sobat balap mania ketahui bahwa sirkuit Aragon Spanyol ini baru saja diaspal. Jadi aspalnya ini masih baru sob, yang artinya kalau aspal baru otomatis gripnya ini sedikit berkurang. Nah, kemarin pembalap-pembalap di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup sempat mengalami kesulitan dengan aspal baru di sirkuit Aragon Spanyol. Bukan hanya pembalap-pembalap di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup saja ya sob yang mengalami kesulitan dengan aspal baru di sirkuit Aragon Spanyol ini, melainkan juga pembalap di kelas utama MotoGP. Dan salah satu korbannya ialah Alex Espargaro, di mana Alex Espargaro ini pada saat melakukan start karena menggunakan whole suit device ya. Jadi MotoGP kan seperti yang sobat-sobat balap mania ketahui, untuk melakukan start mereka ini sudah menggunakan perangkat whole suit device yang membuat bagian depannya lebih turun sehingga gripnya ini lebih kencang di bagian belakang untuk melakukan start. Tetapi karena aspal baru di sirkuit Aragon yang seperti admin katakan tadi, tentu saja dengan aspal baru membuat gripnya ini lebih berkurang sehingga Alex Espargaro ini dengan torsi yang cukup kencang dari motor Aprilianya membuat ban belakangnya ini spin pada saat melakukan start ya sob. Sehingga pada saat itu Alex Espargaro ini terlambat melakukan start karena ban belakangnya spin dan tertinggal dari pembalap lainnya. Dan ketika di tikungan pertama, Alex Espargaro ini mencoba memaksa ya dari bagian dalam, sehingga dengan posisi pembalap yang masih memperebutkan racing line di tikungan pertama pada saat start, pada akhirnya Alex Espargaro ini menabrak bagian belakang dari pembalap lain dan terjatuh sehingga tidak bisa menyelesaikan balapan di Aragon Spanyol kemarin. Nah, jadi pada saat jalannya balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup terjadi drama juga sob, di mana ada drama red flag karena pembalap terjatuh di tikungan ke-8 dan salah satu akibatnya ini menurut admin ya, karena aspal baru di sirkuit Aragon Spanyol, di mana banyak sekali pembalap yang terjatuh di tikungan di tikungan ke-8 yang pada akhirnya menyebabkan red flag di race ke-1-nya. Dan ketika pada saat balapan dilanjutkan kembali ya, hanya menyisakan 5 lap saja lagi. Nah, inilah dia drama dan juga dilema yang dihadapi oleh Veda Ega Pratama pada saat race ke-1, di mana pada saat sebelum ada terjadinya red flag ya, Veda ini sebenarnya sudah mendapatkan momentum di barisan depan. Tetapi ketika balapan dilanjutkan kembali dengan sisa 5 lap, pembalap yang sudah hafal dengan trek di Aragon Spanyol ini, terutama pembalap di barisan depan, mereka langsung melakukan time attack, langsung melakukan serangan dari awal balapan restartnya ini dimulai. Sehingga Veda yang pada saat itu mencoba mengimbangi tidak bisa mengejar bagian depan atau rombongan terdepan di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada race ke-1-nya, yang pada akhirnya pada saat race ke-1 Veda hanya bisa menyelesaikan balapan di posisi ke-7. Sedangkan pada saat jalannya race ke-2 sob, keadaan lebih buruk lagi bagi Veda Ega Pratama. Selain karena sirkuit Aragon Spanyol ini adalah sirkuit yang baru bagi Veda Ega Pratama, ditambah lagi dengan aspal baru di sirkuit Aragon Spanyol, tentu saja membuat grip ban itu jadi lebih berkurang ya sob. Kemudian pada saat jalannya race kedua di Red Bull MotoGP Rookie Cup, keadaan di trek ini diguyur hujan sehingga trek di Aragon Spanyol pada saat itu di race kedua Red Bull MotoGP Rookie Cup cukup basah. Seperti yang kita ketahui, untuk Veda Ega Pratama dari riding stylenya itu memiliki kekuatan dari sektor late braking. Namun dengan keadaan trek yang basah di Aragon Spanyol pada saat jalannya race kedua Red Bull MotoGP Rookie Cup, tentu saja membuat gaya late braking ini tidak menguntungkan pembalap di trek yang basah ya sob, ditambah dengan aspal yang baru. Nah, itulah yang terjadi kepada Veda Ega Pratama di race keduanya, dimana kalau kita melihat pada akhirnya Veda ini tertinggal dari rombongan terdepan yang dipimpin oleh Hakim Danis, dan pada akhirnya Hakim Danis berhasil keluar sebagai juaranya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di Aragon Spanyol kemarin di race kedua. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama pada saat jalannya race kedua mampu finish di posisi ke-11. Tetapi memang ya sob, kalau kita melihat dari penampilan Veda sebelum-sebelumnya, seperti pada saat ajang Asia Talent Cup di sirkuit Sepang Malaysia,
pada saat trek ini diguyur hujan pada saat balapan basah, Veda juga mengalami kesulitan yang pada akhirnya pada saat balapan tersebut ya di sirkuit Sepang Malaysia di race ke-1-nya, seingat admin, Veda terjatuh di trek yang basah kali ini ketika menghadapi balapan di Aragon, Spanyol. Beruntungnya Veda tidak terjatuh dan bisa menyelesaikan balapan sehingga bisa mengumpulkan poin yang cukup penting bagi dirinya untuk menempatkan posisi Veda di posisi ke-8 di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ya di klasemen sementaranya. Sehingga nanti kita akan melihat bagaimana penampilan Veda di sirkuit Misano, Italia. Apakah Veda akan berhasil memperbaiki posisinya di klasemen akhir. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan admin di video kali ini, di mana pada saat jalannya balapan MotoGP ya di sirkuit Aragon, Spanyol kemarin terjadi insiden yang cukup panas antara Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Apakah nantinya di ronde Misano, Italia, Pecco akan melakukan pembalasan? Sangat menarik untuk kita nantikan sob. Kemudian untuk ajang balapan di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia untuk ajang balapan MotoGP ya. Dari rumor yang berkembang, tersebar kabar bahwa Mandalika terancam batal menyelenggarakan ajang balapan MotoGP. Semoga saja untuk rumor ini cepat bisa diselesaikan dan ajang balapan MotoGP di Mandalika bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian untuk akhir pekan ini akan ada penampilan dari pembalap Indonesia Veda Ega Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra di dua ajang yang berbeda, di mana Veda Ega Pratama akan menghadapi ronde terakhir, ronde penutup dari Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Misano, Italia, dan juga Aldi Satya Mahendra akan tampil di Magny-Cours, Prancis untuk berusaha memperebutkan posisi puncak klasmen di ajang balapan dunia Supersport 300. Sekian dulu sob dari admin, semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Sampai bertemu kembali di video admin selanjutnya. Apabila ada salah-salah kata di dalam penyampaian admin video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.